teman-teman semua, nama saya Catherine Setiawan dari kelas SMA 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Setiap negara di dunia pasti mempunyai lembaga negaranya masing-masing. Apa itu lembaga negara? Lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan. Di Indonesia terdapat 3 lembaga utama, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga utama tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Sekarang kita akan membahas tentang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Presiden Republik Indonesia merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat. Kementerian Negara dibentuk untuk meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna. Landasan hukum pembentukan Kementerian Negara adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus pada kementerian tertentu, dapat dibentuk jabatan wakil menteri. Wakil menteri mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Sekarang kita akan membahas tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar atau UUD dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang tugas utamanya sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya UUD dan juga pengawasan hukum di sebuah negara. Di Indonesia, fungsi lembaga legislatif ini dijalankan oleh MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, yang mana keduanya memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya UUD dan hukum yang ada di Indonesia. Ada juga KY, yaitu Komisi Yudisial. Mahkamah Agung atau MA adalah salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum yang adil. Tugas dari Mahkamah Agung adalah mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan, bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian gerasi dan juga rehabilitas, bertugas mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana keputusannya bersifat final untuk menguji UU. Tugas dari Mahkamah Konstitusi yang pertama mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang bersifat final untuk menguji UU.
kedua bertugas memutuskan persengketaan, ketiga bertugas memutuskan pembubaran partai politik, keempat bertugas memutuskan perselisihan dan persengketaan terkait hasil pemilu, kelima memiliki kewajiban memberi keputusan tentang pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakilnya sesuai dengan UU atau undang-undang. Dan yang terakhir bertugas menerima usulan pemberhentian presiden dan wakilnya dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Komisi Yudisial atau KAI adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga juga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Tugas dari Komisi Yudisial adalah yang pertama, bertugas mengusulkan pengangkatan hakim agung, yang kedua, bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perilaku hakim. Sekarang kita akan membahas tentang lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif juga merupakan lembaga legislator, yang berarti jika lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan juga MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih pada saat pemilu. DPR sendiri berkedudukan di pusat dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi. Untuk yang berada di tingkat kota atau kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan 5 tahun. Tugas dari DPR yang pertama memegang kekuasaan dalam hal pembentukan UUD, yang kedua memberi persetujuan kepada kepala negara yaitu presiden terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari UU, tiga memberi persetujuan kepada kepala negara untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain. Keempat, memberi pertimbangan kepada presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain, bertugas memberi amnesti serta abolisi rancangan UU APBN. Kelima, memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK. Keenam, memilih langsung anggota BPK. Ketujuh, memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yuridis. Kedelapan, memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan pemberhentian anggota yudisial. Kesembilan, bertugas mengajukan 3 orang hakim konstitusi. DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih dari pemilu. DPD memiliki jumlah yang tidak sama di setiap provinsi, tetapi paling banyak 4 orang dan memiliki masa jabatan yaitu 5 tahun. Tugas dari DPD yaitu yang pertama mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Yang kedua, memberi pertimbangan kepada kepala negara yaitu presiden terkait dengan UU APBN. Ketiga, memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Keempat, memberi pertimbangan kepada DPR dalam memilih BPK. MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah 5 tahun. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan dan diganti menjadi lembaga negara. Tugas dari MPR yang pertama mengubah dan menetapkan UUD, yang kedua melantik presiden dan wakil presiden,
Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan UUD. Yang keempat, bertugas dalam mengusulkan pemberhentian presiden serta wakil presiden. Itu saja video penjelasan tentang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Terima kasih dan sampai jumpa.